Shalom. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Tentu Bapak Ibu dapat menyaksikan ruangan gereja ini, di mana sudah beberapa minggu kita tidak beribadat di ruang gereja ini, tetapi kita beribadat secara online di rumah kita masing-masing. Inilah yang nanti akan kita bahas dalam pemahaman Alkitab kita pada sore hari ini, dengan sebuah tema bersukacitalah senantiasa. Oleh karena itu, sebelum kita membahas materi ini, mari kita berdoa. Oke, saya dekatkan aja. Iya. Allah Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena penyertaan dan kasih-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Sekalipun dalam masa yang sulit, pandemi COVID-19 ini, Engkau senantiasa memberikan kami sukacita. Sungguh kami bersyukur dengan segala anugerah dan kasih-Mu dalam penyertaan hidup kami. Untuk itu Bapa, pada saat ini kami akan bersama-sama membahas firman-Mu dan sekaligus juga persiapan di dalam peribadatan dalam masa kenormalan baru yang akan kami mulai tanggal 28 Juni ini. Kami mohon penyertaan dan anugerah Tuhan supaya kami majelis gereja dapat mempersiapkan dengan baik sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan. Berkati kami semua Tuhan dalam pembahasan PA pada hari ini, sehingga menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Komisi Ibadah GKJ Magelang, yaitu dari Filipi 4 ayat 4 dan ayat 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara, dalam Filipi 4 ayat 4 dan ayat 5, Rasul Paulus menetapkan dua kualitas hidup orang Kristen, yaitu sukacita dan kebaikan. Kalimat bersukacitalah ini diucapkan oleh Rasul Paulus justru ketika Rasul Paulus ada di dalam penjara. Demikian juga kondisi jemaat Filipi pada waktu itu sedang menghadapi hari-hari yang kelam, dalam bahaya, dalam penderitaan, dan mereka diminta untuk tetap bersukacita. Saudara, sesungguhnya sukacita orang-orang percaya itu tidak tergantung pada kondisi yang dialami. Bagi Paulus,
Sumber sukacitanya adalah kehadiran Kristus yang selalu menyertainya dalam segala cuaca kehidupan. Jika kita percaya Kristus selalu bersama, apapun yang kita alami dapat kita hadapi dalam kuasa yang diberikannya. Kristus memberikan sukacita di dalam kehidupan orang percaya. Kita dapat merasakan ketika Kristus bersama kita, maka itu Kristus memberikan sukacita. Jadi sukacita pasti mewarnai hidup kita bila dalam perjuangan hidup ini kita merasakan Tuhan dekat. Namun sebaliknya, orang yang tidak dapat merasakan bahwa Tuhan dekat dan selalu lelah dan mudah putus asa. Jadi dasar sukacita kita adalah kehadiran Tuhan yang dekat dengan kita. Sukacita tidak tergantung kondisi yang kita alami, tetapi tergantung seberapa dalam kita merasakan bahwa Tuhan Yesus dekat. Saudara, sukacita itu tidak berdiri sendiri. Ternyata sukacita itu terkait dengan kebaikan hati bagi semua orang. Paulus ingin jemaat Filipi dengan penuh sukacita memperlakukan orang lain dengan kasih yang luhur, sama seperti Allah telah mengasihi manusia. Jadi kebaikan hati itu terkait dengan pengalaman merasakan kasih dan kebaikan Allah, sehingga mampu mengasihi dan bersikap baik kepada orang lain dengan kualitas kasih ilahi yang luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, mari dengan penuh semangat kita bersukacita menebarkan senyum dan kebaikan untuk sesama. Maka kita perlu membuat tekad dalam diri kita masing-masing, yaitu kita mengatakan pada diri kita, Tuhan, saya berjanji mau senantiasa bersukacita dalam kondisi apapun, agar saya dapat berbagi kebaikan kasih Tuhan bagi semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya membawa sesuatu. Tapi ini bukan pistol. Ini adalah termogan yang akan digunakan untuk melihat suhu tubuh ketika jemaat akan masuk dalam peribadatan, di mana kita akan memulai peribadatan dalam masa, yaitu kenormalan baru yang akan diadakan pada tanggal 28 Juni. Nah, oleh karena itu kita perlu mempersiapkan dengan baik majelis gereja
Demikian juga jemaat untuk dapat mengikuti dengan ketetapan protokol kesehatan. Selamat sore Pak Saryato. Selamat sore Bu Mira. Iya Pak, tadi saya mendengar bahwa GKJ Magelang akan memulai peribadatannya di tanggal 28 Juli ya Pak? Iya betul. Wah, jujur saja secara pribadi saya senang sekali karena kita sudah boleh untuk bersekutu bersama. Iya. Tapi Pak, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait dengan pembukaan tempat ibadah kita. Nah, salah satunya adalah tentang batasan usia, Pak. Iya. Yang pernah saya baca, batasan usia yang diizinkan untuk mengikuti ibadah itu usia 16 tahun sampai 65. Iya betul. Lalu bagaimana dengan di bawah 16 tahun dan di atas 65? Iya. Apakah boleh mengikuti ibadah? Lalu kenapa kok sampai 65 tahun? Iya betul. Mohon penjelasannya. Ya, jadi begini, usia rentang itu adalah usia anak-anak, bayi anak-anak sampai usia 15 tahun. Demikian juga ketika usia 65 ke atas itu disebut usia rentang. Sehingga yang diperbolehkan mengikuti peribadatan ini adalah usia 16 sampai usia 65 tahun, tetapi dalam kondisi sehat. Oh Ya. begitu. Karena rentan ya Iya. Pak. Jadi memang usia yang ditentukan adalah usia 16 sampai 65 tahun. Oke Pak, terima kasih sudah cukup jelas. Kemudian kalau sudah menyesuaikan dengan kriteria usia, perlengkapan apa saja yang harus kami siapkan, baik itu dari rumah dan gereja sudah menyiapkan apa saja untuk mendukung protokoler kesehatan? Oh iya, jadi yang wajib dilakukan oleh jemaat yang mau datang ke gereja, yaitu dari rumah sudah mengenakan masker. Masker. Iya. Nah, nanti ketika mau masuk ke gereja, ada gugus tugas yang akan melihat kondisi suhu tubuh. Oh ya. Nah, setelah itu jemaat dipersilakan untuk mencuci tangan dan juga menggunakan hand sanitizer. Dan jemaat juga tidak boleh berdesak-desakan. Satu persatu gitu Iya, ya. satu persatu. maskernya. Sehingga peribadatan juga diatur per wilayah. Per wilayah. Dan tempat duduk itu juga sudah diatur antara satu dengan yang lain itu berjarak minimal 1 meter. Ternyata gereja sudah menyiapkan ya Pak. Iya, gereja sudah mempersiapkan. Kemudian, apakah setelah ibadah ada menyemprot ruangan Pak? Iya, betul. Untuk mempersiapkan jam ibadah selanjutnya. Ya, jadi ibadah satu dengan berikutnya itu ada jarak 3 jam. Nah, dalam waktu 3 jam ini maka gereja akan dibersihkan, disemprot, dan alat-alat yang ada juga akan disterilkan. Ya, kita memang menjaga itu lebih baik daripada terjadi sesuatu. Sehingga gereja beribadatan ada 4 kali jam peribadatan dengan jarak setiap satu ibadah ke ibadah lain itu 3 jam. 3 jam untuk mensterilkan Iya, ya. betul. Oke, luar biasa kesiapan dari gereja. Nah Pak, Bapak bawa apa itu? Iya, ini adalah alat termogan untuk mengukur suhu tubuh. Oh Iya. begitu. Coba Pak saya dicek Oke. dulu suhu tubuhnya.
Iya, suhu tubuhnya 36,8. Berarti Memenuhi syarat untuk mengikuti peribadatan. nah kira-kira suhu tubuh sampai berapa Pak? Iya. Yang diizinkan untuk mengikuti ibadah? Iya. Suhu tubuh yang diperizinkan untuk mengikuti ibadah adalah 37 37 ke atas. Oke Pak. Dan itu nanti akan diulang 3 kali dalam jeda waktu 5 menit. Dan ketika suhu tubuhnya tetap di atas 37,5, maka dengan berat hati memang petugas gugus COVID akan meminta untuk pulang atau bisa juga periksa ke dokter. Oh. Iya. Jadi ketika suhu tubuh itu 37,5 itu dengan kesadaran diri jemaat harus pulang ya Pak? Iya. Tidak boleh mengikuti ibadah di luar Pak? Tidak boleh. Iya. Berarti harus pulang. Iya. Ya? Karena nanti gereja juga akan dipantau dari pemerintah. Iya. Apakah peribadatan ini memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan? Ini tujuannya adalah untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Nah, kalau ini beda kasus Pak. Kalau misalnya saya tidak panas, tetapi saya baru batuk dan pilek, mungkin karena setelah makan es gitu. Iya. Jadi batuk dan pilek. Nah itu gimana Pak? Boleh tidak ikut ibadah? Nah, sekalipun tidak karena virus tetapi sedang batuk dan pilek, itu tentu kondisi tubuh juga dalam kondisi lemah, sehingga memang tidak diperkenankan untuk beribadah di gereja. Selain itu juga nanti jemaat yang ada di sebelahnya juga berpikir ya, jangan-jangan jadi akan membuat suasana yang tidak nyaman bagi sekitarnya, sehingga memang untuk tidak beribadah tetap bisa melakukan ibadah online di rumah. Iya. Berarti memang butuh kesadaran diri ya Pak. Betul. Ya? Melihat Iya. bagaimana kondisi tubuh kita Iya. masing-masing. Betul. Nah, untuk warga jemaat yang tinggal di kota pasti sangat senang sekali ketika mendengar GKJ Magelang akan memulai peribadatan. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di Pepangkalan, seperti di Kalinegoro, Trisep, dan Grandahombo? Iya. Saya dengar untuk Kabupaten Magelang itu dalam zona merah. Bagaimana dengan saudara-saudara kita ini? Apakah mereka boleh membuka ibadat karena di lokasi mereka tinggal tidak ada yang terkena corona? Atau bolehkah mereka bergabung beribadah di Indo, Pak? Iya. Bagi yang berada khususnya di Kalinegoro, masuk di Kecamatan Pertayudan, dan juga semua yang ada di kabupaten memang belum diperbolehkan menyelenggarakan peribadatan berkaitan dengan zona merah yang masih ada penambahan jumlah orang yang mengalami sakit karena virus corona. Sehingga yang diperbolehkan adalah di kota, ini berkaitan dengan surat edaran wali kota Magelang. Nah, bagi yang ada di kabupaten, khususnya di Kecamatan Mertayudan, ketika dalam kondisi sehat dan memenuhi standar ketentuan-ketentuan umur dan sebagainya, itu diperkenankan untuk beribadat di gereja induk. Iya, tetapi untuk Trisep, untuk Grandahombo tetap menyelenggarakan ibadat di rumah secara online, karena gereja Klasis Magelang tetap memberikan pelayanan untuk bagi mereka yang belum bisa datang ke gereja.
dari klasis memfasilitasi ibadah Betul, online untuk iya. jemaat yang belum bisa datang mengikuti ibadah tatap muka ya Pak. Iya, betul. Ya. Jadi tetap ada pelayanan peribadatan online, termasuk juga untuk anak-anak. Iya. Begitu. Nah, satu lagi Pak yang akan saya tanyakan. Tadi Bapak menjelaskan bahwa setiap jam ibadah satu ke ibadah selanjutnya itu ada jeda 3 jam untuk menetralisir, mensterilkan ruang gereja. Kalau boleh tahu, apakah ada perubahan jam ibadah Pak? Iya, betul. Jadi ada perubahan jam ibadah. Ibadah yang pertama itu jam 6 sampai jam 7. Untuk jadwal sementara itu nanti yang beribadah adalah wilayah 1 dan wilayah 5. Ibadah kedua itu jam 10 sampai jam 11. Wilayah yang beribadah adalah wilayah 3 dan wilayah 4. Dan ibadah yang ketiga adalah jam 2 atau jam 14 sampai jam 15. Itu nanti untuk wilayah 2 dan wilayah 6. Dan yang keempat itu jam 18 sampai jam 19 itu untuk peribadatan wilayah 7 dan Kepantan dan wilayah 8. Ternyata sudah dibagi bahkan sampai ke wilayahnya Iya, ya Pak. betul. Dan harapan kita untuk warga di masing-masing wilayah dapat mengikuti sesuai ketentuan ya Pak. Ketentuan jadwal wilayahnya itu supaya tidak terjadi penumpukan. Nah, saya dengar lagi Pak, katanya nanti duduknya sesuai nomor urut. Nah, itu nomor urut apa ya Pak ya? Iya, jadi setiap kursi-kursi yang ada nanti akan diberi tanda mana yang boleh diduduki dan mana yang tidak boleh, supaya satu dengan jemaat yang lain ada jarak minimal 1 meter. Begitu ya Pak ya. Wah, ternyata memang GKJ Magelang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, bahkan tempat duduk, wilayah pun sudah ditentukan. Memang harapan kita dapat beribadah tetapi tidak meninggalkan protokoler kesehatan. Terima kasih Pak Saryoso untuk informasinya. Apabila ada teman-teman yang bertanya, saya sudah mendapatkan informasi dari Bapak dan sebisa mungkin saya akan membantu menjelaskan. Iya, betul. Terima kasih Pak, selamat melayani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema PA kita pada saat ini, yaitu bersukacitalah senantiasa. Saya telah berdialog dengan Ibu Mira tentang persiapan peribadatan di masa kenormalan baru. Tentu kita semua, baik yang bisa beribadah di gereja, demikian juga yang belum boleh beribadah di gereja, ketentuan yang telah diadakan, kita semua harus tetap bersukacitalah. Beribadah di rumah yang dilayani oleh pendeta-pendeta seklasis Magelang, tetaplah bersukacita. Sekalipun ada kerinduan yang dalam untuk bersekutu bersama, tetapi tetap bersukacita dalam segala keadaan. Demikian juga yang bisa beribadah di gereja harus melakukan sesuai dengan protokoler kesehatan dan juga ketetapan-ketetapan yang disampaikan oleh Majelis GKJ Magelang. Oleh karena itu, kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan
baik berkaitan dengan bacaan kita dari Filipi 4 ayat 4 sampai 5, demikian juga berkaitan dengan peribadatan di masa kenormalan baru, dipersilahkan untuk bertanya. Tuhan memberkati.